Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Pagi hari ini dari Sahabat Tuhan kita berjumpa kembali di akhir bulan November, ya, tepatnya 29 November tahun 2020 Masehi, di mana Tuhan sudah genapkan usia dari Gereja Tuhan Raja Wali Anugerah yang ke-13, yang seharusnya memang tanggal 18 November kami memperingati. Dan rencana ini akan kami agendakan minggu depan di tanggal 6 Desember. Tetapi kiranya Tuhan berkehendak lain, satu dua hal yang harus kita pertimbangkan matang-matang, ya, masak-masak, supaya Tuhan juga dipermuliakan. Sehingga bagi yang mengalami kelemahan tubuh, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menguatkan kembali. Sehingga nanti di minggu pertama, tanggal 6 Desember, kami mengadakan ibadah biasa dan nanti perjamuan kita akan gabungkan sekaligus di agenda Natal. Demikian Bapak Ibu, kiranya Tuhan saja yang menolong kita, memberi kekuatan dan kesehatan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan tutup bulan ini dengan tema pelayanan gereja yang berkuasa, yang mestinya ini akan kami sampaikan di acara HUT Raja Wali Anugerah yang ke-13. Tetapi tampaknya Tuhan berkenan lain, maka saya pakai materi ini untuk menutup di bulan Raja Wali, yakni bulan November ini. Mungkin agak panjang sedikit, tetapi Tuhan kiranya memberi kita hikmat yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menginjak tahun ke-13 menuju tahun ke-14, kiranya pelayanan gereja Tuhan semakin dinyatakan dengan kuasa-Nya. Meskipun kita di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, tapi kita tetap yakin percaya bahwa gereja Tuhan harus eksis. Gereja Tuhan tetap berdiri tegak, berdiri kokoh, dan punya kuasa. Itu yang sebenarnya kami mau sampaikan. Pelayanan yang penuh kuasa di dalam gereja kita, itu ada dua hal yang seharusnya kita pelajari, tetapi tidak saya panjang lebarkan. Di sana ada penyertaan Roh Kudus dan ketaatan. Jadi gereja yang berkuasa itu adalah gereja yang disertai dengan Roh Kudus dan penuh dengan ketaatan. Artinya ada campur tangan Tuhan dari sisi penyertaan Roh Kudus. Tuhan berkenan mengurapi gereja itu. Kemudian Tuhan juga menentukan siapa yang dipanggil di dalam ladang pelayanannya. Sehingga gereja itu kalau hari ini Raja Wali Anugerah berumur 13 dan berjalan menuju ke-14, saya rindu. Itu adalah penyertaan Roh Kudus. Bukan kuat gagah saya, bukan juga kuat gagah daripada sidang jemaat Tuhan. Tetapi biarlah itu karena penyertaan Tuhan yang menetapkan gereja Tuhan itu ada. Yang kedua adalah tentang ketaatan. Ketaatan berarti bagaimana sikap kita meresponi panggilan itu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang 13 tahun di dalam ladang pelayanan Raja Wali Anugerah, kita penuh dengan sukacita ketaatan. Ya, saya melihat dari jemaat yang mula-mula sampai hari ini adalah jemaat yang setia, jemaat yang taat kepada Tuhannya. Nah, inilah respon Tuhan memanggil dan kita meresponi sebagai gereja Tuhan. Dan saya ambil satu ketika Tuhan datang di kota kelahirannya, ya. Selama ini dia ada di daerah Galilea. Satu ketika Tuhan mendatangi di mana tempat atau kota ini adalah tempat kelahirannya, yaitu di Nazaret. Mari kita buka di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Perhatikan baik-baik kalimat ini, bahwa Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, menurut kebiasaannya
pada hari Sabat, yakni hari seperti ini saudara, hari Minggu, hari Sabat seperti ini, ia masuk ke rumah ibadat. Saat itu belum ada gereja, tetapi yang ada adalah sinagoga, dan itu adalah rumah Tuhan. Bahasa kita adalah gereja hari ini. Berarti Tuhan berkenan bahwa gereja itu harus tetap ada sampai akhir zaman. Sehingga ini mematahkan bagi orang-orang yang mengatakan kami tidak perlu gereja hari ini. Tetapi Tuhan mendatangi rumah ibadat sebagai suatu kalimat yang menyatakan bahwa rumah ibadat itu adalah perkenanan daripada Tuhan. Ya, ini untuk meluruskan kembali Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sendiri mengajarkan kalau hari Sabat datang ke rumah ibadat. Tuhan tidak datang pada rumah-rumah, tetapi kepada rumah ibadat. Lalu ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Artinya ada bagian pengajaran di dalamnya yang kita harus taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, ya, kalimat-kalimat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan ada pada Yesus, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Bapak, Ibu, Saudaraku, gereja Tuhan itu adalah gereja yang diperkenankan oleh Tuhan sebagai tempat di mana dia tinggal di dalamnya, di mana keluar segala pengajaran, dan di mana ada urapan di sana. Dan itu yang saya tadi katakan, bahwa gereja itu ada karena penyertaan Roh Kudus. Ya. Dan kemudian selanjutnya saya teruskan di ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, artinya orang yang ditunjuk sebagai pengurus gereja. Apakah pejabat ini seorang hamba Tuhan pendeta, apakah itu seorang penatua, atau siapapun yang ditunjuk dipercaya di dalam sinagoga itu. Sama seperti gereja, maka Tuhan memberikan Alkitab itu pada kita. Gereja Tuhan, Raja Wali Anugerah, Tiranus, itu gereja Tuhan yang dimana Tuhan memanggil dan kita meresponi. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Bayangkan, Tuhan begitu taatnya di dalam rumah ibadah. Adakah hari ini saudara dan saya taat di dalam rumah ibadah? Mari kita koreksi masing-masing. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Jadi kalau kita ada di dalam gereja, maka mata hati kita, mata rohani kita tertuju hanya pada Tuhan Yesus. Ya. Ayat 21, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesus menyatakan bahwa di dalam gereja itu Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Saya hari ini sebagai gembala masih perlu banyak belajar. Bahwa apa yang menjadi kerinduan Tuhan harus digenapi lewat apa yang ada di dalam gereja kita. Raja Wali Anugerah meresponi panggilan itu. Maka di usia 13 menuju ke 14 ini, dewasalah saudara dan saya, supaya di dalam gereja itu penuh kuasa. Tugas gereja jelas, mengabarkan kabar baik, membebaskan para tawanan, mengusir setan, melenyapkan sakit penyakit, dan segala kelemahan tubuh, menginjak ular bahkan sampai kalajengking, kalau kita lihat di dalam Lukas 10 kalau tidak salah, menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan gereja. Bapak, Ibu, Saudaraku, hari ini, bahwa kita harus pahami, gereja itu kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang menyatakan, wah itu gereja kehendaknya Pak Roy saja misalkan, atau kehendaknya Pak Simon saja. Tidak, saudaraku. Gereja itu adalah kehendak Tuhan.
di mana saudara harus bertanggung jawab dengan gereja itu, di mana saudara harus penuh dengan ketaatan. Sebab kalau tidak, saudaraku, kita keluar dari firman. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara yang hari ini mungkin ibadahnya masih di rumah, tidak masalah. Tetapi saudara ada dalam naungan gereja yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, teladan gereja adalah teladan kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang pertama tadi kita tahu bahwa gereja itu ada karena sebuah ketetapan Tuhan dan pengurapan Tuhan terjadi. Dengan demikian gereja menjadi gereja yang penuh dengan kuasa. Kemudian teladan utama dalam pelayanan gereja ini tetap kepada Tuhan Yesus. Ya, seringkali saya sampaikan bahwa teladan kita bukan manusia. Kalau saudara meneladani saya, bisa salah. Tetapi kalau meneladani Tuhan, maka saudara pasti benar. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Ibrani 3, ayat yang pertama sampai kedua. Ibrani 3, ayat yang pertama sampai kedua. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Siapa itu? Saudara dan saya. Siapa itu? Gereja Tuhan yang mengalami panggilan Tuhan. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui. Kalau saudara dan saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia adalah rasul dan imam besar yang kita akui di dalam gereja. Imam agung kita adalah Tuhan Yesus, yaitu Yesus. Ayat yang kedua, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Ini berbicara tentang gereja, bagaimana gereja meresponi panggilan, meneladani bahwa imam besar itu adalah Kristus Yesus, dan kemudian menyatakan setia. Jadi kalau saudara setia pada gereja itu tidak salah. Sebab gereja itu adalah manifestasinya Tuhan. Tetapi kadangkala kita hari ini memisahkan. Aku setia kepada Yesus, tapi aku tidak mau disetia pada gereja. Barangkali seperti itu. Apakah ada ayatnya? Saya mencari sampai hari ini tidak ada. Bahkan yang ada Tuhan menyatakan harus setia kepada gerejanya. Pandanglah dia, rasul dan imam besar. Maka itu Musa berlaku tepat di hadapan Tuhan. Musa pun setia dalam segenap apa? Rumahnya. Rumah Tuhan yang kelihatan. Di kemah pertemuan. Di gereja Tuhan. Di mana Tuhan ada, bait Allah. Musa setia bukan karena melihat Tuhan saja, tapi meresponi panggilan Tuhan, maka Musa setia di dalam rumahnya. Artinya di sini, gereja dan Tuhan itu jangan dipisahkan. Kalau kita memisahkan ini, kita masuk dalam pengajaran yang sesat. Ya, jadi gereja Tuhan itu adalah manifestasi Tuhan. Seperti Musa setia dengan rumahnya. Seperti saudara, seperti saya, kami semuanya, saudara semuanya setia di dalam rumahnya. Itu yang benar. Ya. Baik, masuk yang berikutnya, Mazmur 16 ayat ke-8. Mazmur 16 ayat ke-8. Kita mau meneladani hamba Tuhan. Itu tidak salah, tetapi lebih tepat kita meneladani Tuhan saja. Supaya gereja tidak jadi korban. Barangkali kita kecewa dengan hambanya, maka kita korbankan gerejanya. Ya, tolong ini kita perhatikan dengan jelas. Maka Mazmur ayat 16 ayat 8, ayat pasal 16 ayat ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu, hari ini banyak sekali kebenaran di luar yang kita bangun sendiri. Tetapi mari kita belajar dalam Mazmur ini. Jangan goyah dengan hal-hal yang mungkin menyenangkan telinga kita hari ini. Yang seolah-olah rohani, tetapi bukan datang dari Tuhan. Tetapi yang benar, pembacaan firman ini tegas dalam hidup saudara dan saya. Jangan pisahkan Tuhan Yesus dengan gereja. Jangan sekali-kali memisahkan. Kalau saudara pisahkan, tidak ada ayatnya di sini, ya. Jika teladan kita meneladani manusia, bahkan hamba Tuhan, kita kecewa.
Maka Tuhan akan izinkan kita mengalami kecewaan kalau demikian yang terjadi. Maka fokuskan mata hati, pikiran saudara hanya kepada Tuhan seperti pesan dalam Mazmur ini. Maka dari itu di usia ke-13 menuju 14, jangan engkau tawar hati lagi. Jangan engkau kecewa lagi dan jangan engkau ada kepahitan. Kita selesaikan. Yesus kita percayai dan gereja itu karena Yesus yang menetapkan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Haleluya.